baik nanti kalau ini nggak kalah soalnya biasanya kadang ada kamu sopo buka jam suami biasanya oh kok ngomong Pak Wartono ya ra iso jam kamera apa engko kene ra kesyuting piye setengah ulangan ya terus ini mulai rampok katanya bisnis yang cewek mbak Caca lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu wali siswa kelas 6D yang saya hormati, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga masih bisa silaturahim dalam rangka membahas putra-putri kita untuk peningkatan belajarnya. Kemudian yang kedua, selawat serta salam kita limpahkan selalu pada Rasulullah, uswatun hasanah kita. Semoga kita termasuk umat beliau yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk hari ini mungkin ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Yang pertama, mungkin kita masih ingat bahwa Jamaatul Ikhwan baru saja berduka. Kita ditinggalkan saudara kita Bapak Basuki yang telah dipanggil oleh Allah kemarin. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, diterima amal solehnya, dan termasuk husnul khatimah. Amin. Selanjutnya kami sampaikan, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang kemarin seminggu yang lalu penjenengan semua sudah mengingatkan saya bahwa rapat putra-putri jenengan semuanya ternyata salah. Saya mohon maaf, itu kesalahan bukan di saya, tapi saya tidak melimpahkan kesalahan itu kepada teman kita juga, ya. Yaitu koreksi kita selaku guru di Jamaatul Ikhwan, penjenengan selalu koreksi, artinya penjenengan memberikan masukan kepada kami selaku wali kelas mengucapkan terima kasih, ya. Alhamdulillah penjenengan masih memberikan salah Pak niki enten sing salah. Saya juga salah kok ya jenengan fotokopi ini tak batin. Fotokopi dilegalisir, sing legalisir dilegalisir ngoten mawon. Tapi alhamdulillah, salah di alhamdulillah. Mungkin apa? Kesalahan itu tidak fatal. Seandainya kesalahan ini tidak kewenangan saat ini penjenengan mendaftar putra putri jenengan, niku fatal banget, ya. Kulo Pak wis ora ning kene, wis pensiun, wis ora ngerti. Putrane jenengan wis nang SMP lan sak teruse. Niku mengke administrasi rapat putrane jenengan ora kanggo, ya. Mula begitu saya ambil satu persatu. Ternyata total, ya. Jadi kemungkinan wali kelas dulu
menganggap setelah difotokopi kan rapotan difotokopi itu sudah urut. Nah, ternyata nomor 1 absennya Mas Ahmad diisi di nomor berikutnya, begitu selanjutnya, sehingga terbalik semuanya total, kesalahan itu total. Maka saya membutuhkan waktu itu 1,5 jam untuk setiap anak ini saya koreksi, saya ambil yang belum ditanda tangan, saya kembalikan ke yang punya. Kemarin ada 13 yang sudah tanda tangan, sehingga saya harus wirawiri ya. Itu pun kemarin masih ada yang salah ya. Sampai maaf, saya yang salah kelas 6 saya betulkan Bu, kelas yang lain saya tidak bisa, karena ini harus wali kelas yang bersangkutan ya. Lah Pak, nek saya salah ini terus saya harus bagaimana? Saya beri jalan keluar, mungkin dibalik kula mleh lagi kula tandangi. Kula ngoten nggih. Iki Mama Bilqis ada. Gini. Pun Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Soalnya tugas itu nanti dilimpahkan ke saya semuanya Bu. Ya, administrasi. Monggo Bapak. Sugeng administrasi kelas 6 nya harus salah, gurunya sih kelas 6. Padahal yang kesalahan itu di kelas bawah Bapak Ibu. Ya. Belum keren-keren hari kelas 6 finishing, bagian finishing kelas 6. Akhirnya salah. Ya itu. Mula niki kula nyuwun panjenengan semua bagi rapot putra-putri jenengan itu kalau ada kesalahan segera lapor kula. Ya. Ampun ning kelas 5 sing salah kelas 5 jangan lapor kelas 5. Iki ning kelas 6 mungkin diurusi kelas 6 mungkin dilimpahi kelas 5, kalau tidak bisa langsung saja ke Pak Kepala Sekolah. Ya. Jadi Pak Kepala Sekolah nanti diberi solusi, karena kemarin saya mantu Pak Kepala langsung jenengan hubungi guru yang bersangkutan Pak. Jadi kalau golek waktu longgar ya alhamdulillah Kamis kok saged Bu. Ya, Senin penjalan matur, Sabtu ya, Jumat itu penjalan matur, Pak ada kesalahan, hari Senin saya tindak lanjuti, Selasa karena rapot, menurut admin sekolah itu rapotnya harus dibuka Pak lho. Terus piye Pak? Piye caranya pokoknya aku dinteriki. Akhirnya hari Rabu clear, di print out semua. Setelah hari Rabu itu saya mau mencari guru yang bersangkutan di sekolah lain di Banjarsari, hujan deras, akhirnya saya tidak jadi. Kamis ya, hari Kamis saya kosong 2 jam, saya sempatkan untuk minta tanda tangan guru yang bersangkutan. Alhamdulillah bisa selesai, akhirnya Jumat saya bagikan ya. Ya ini mumpung masih hangat, bagi kesalahan-kesalahan yang ada nanti tolong ya disampaikan ke saya sehingga nanti terselesaikan. Apabila mungkin sudah lulus itu juga ada penyelesaian ya. Karena kalau nanti tidak ada penyelesaian, kasihan anak jenengan ya, putra putri jenengan wis engko selali Pak Wartono wis tambah gaya anyar meneh ya. Biasanya gitu. Karena kelas 6. Maka saya Mbok Nisa tuh ganti orang kelas 6 Pak. Ya. Kalau wis tua dhewe ning kelas 6 dhewe ya. Ya sampai seperti itu. Ya jadi masalah administrasi tolong utamanya rapot ya. Salah segera saja. Matur saya nanti kalau guru yang bersangkutan guru di kelas berapa nanti bisa ya nenda ya langsung Pak Kepala Sekolah bisa. Pak Kepala saya ada kesalahan di sini. Ini bagaimana? Itu nanti Pak Kepala mesti ada instruksi ke guru yang bersangkutan. Ini kaitannya dengan administrasi rapot ya. Yang kedua kaitannya dengan kegiatan anak-anak nanti kelas 6. Ini cukup padat Bapak Ibu ya. Bahkan sampai hari ini mungkin penjenengan yang meneliti pelajaran yang putra putri jenengan iki bukune saka pira sak nganti gagas ya. Yang jelas anak-anak sudah saya sampaikan, Nana Pak Wartono pengennya lari kencang. Jadi pelajaran ini kita misalnya bahas tema 7
Sebenarnya tema-tema yang di buku itu dari tema 6 dan 7 sama, ya. Masa pubertas kabeh. Ya. Maka kalau anak-anak nyatat, wis pubertas terus ya, akhirnya buku kan mungkin ada yang sama, saya lewati. Jangan ampun menganggap bahwa mungkin materi ini harus disampaikan oleh Pak Wartono, tidak. Karena sudah sama, berarti sering kita membahas. Ya. Kemudian untuk tema-tema berikutnya nanti 8, 9 ini kita sudah masuk ke tema 8. Ya. Tema 8 ini pun karena materinya dengan tema 9 berkaitan, kadang kita juga masuk ke tema 9. Tapi tema 8 tetap kita selesaikan. Ya. Ini perlu saya sampaikan jangan biar tidak salah paham. Karena nanti Bapak Ibu guru terutama yang penjenengan yang berkecimpung di dunia pendidikan pasti lebih tahu, ya. Akan lebih tahu. Ya, jangan sampai seperti tahun kemarin saya sampai marah betul. Ya. Tidak saya sampaikan, pokoknya saya marah juga sama ibu, sesama rekan juga, beliau juga guru, ya. Ini mohon putra putri jenengan ya diawasi lah, karena keberhasilan putra putri jenengan ini tergantung jenengan dan putra putri jenengan termasuk pulau, ya. Jadi tanpa kerjasama penjenengan dengan sekolah, saya yakin keberhasilan anak kita akan ya mustahil, ya. Jadi kita butuh kerjasama. Di rumah penjenengan selalu mendorong Bapak Ibu guru yang di sekolah, ya. Ini moga kerjasama supaya anak-anak nanti juga berhasil dengan optimal, ya. Dan mudah-mudahan nanti yang mendaftar ke sekolah-sekolah yang sudah jadi tujuan, anak-anak dapat diterima di sekolah yang dikehendaki, ya. Kemarin saya sampai ngomong ke anak-anak demikian. Lagi kok nek kowe nang sekolahan kowe bersaing karo kancamu dhewe lho. Nah. Jadi kamu harus konsekuen. Karena apa? Kamu harus bersaing dengan temanmu sendiri di kelas. Anak-anak yang masuk itu anak yang hebat. Kita semuanya anak hebat, ya. Anak-anak itu anak hebat, cuman kadang tidak terarah, ya. Termasuk yang les itu sebenarnya perkembangannya jelas, ketok. Nek dilesi, kowe kudu maju. Ya kayak tidak maju, ya. Itu ternyata ada peningkatan bagi anak-anak yang dilesi. Jadi kemarin saya les itu dibagi karena memang saya punya tujuan seperti itu, ya. Tujuannya supaya nanti ada peningkatan. Kalau anak yang baik kan sudah jelas kita tinggal nambah. Semuanya baik, cuman kita beda, ya. Jadi tingkat perkembangannya berbeda sehingga harus kita kelompokkan. Cara mlaku ya langkai gen podo, ya. Ya. Tapi tidak berarti yang kelompok satunya itu cepat, pola pikirnya kan cepat. Ya. Kemudian yang kedua ini agak lambat. Tapi harus telaten, kita harus telaten. Jadi supaya anak-anak nanti juga tidak ketinggalan jauh, kan, ya. Kaitannya dengan materi, ya. Jadi karena anak-anak nanti kelas 6 itu ujiannya meliputi materi kelas 4, 5, 6, ya, itu tadi, maka saya sampaikan ini anak-anak harus kita habiskan tema ini sampai bulan ini selesai. Nanti jangan saya sampaikan urut-urutan kegiatan mungkin tidak kaget. Itu pokoknya pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu guru kelas 6 mengejar materi habis lebih dahulu, ya. Kemudian karena tidak ada les, ya les-les yang tambahan A, B, C, D itu ada Bapak Ibu, cuman dipilih-pilih, ya. Pokoknya yang kira-kira kaduan ditambahin. Tidak ada program dari sekolah, jadi free dari Bapak Ibu guru, wali kelas, ya. Nah, penjelasan utama mau sampai sore, Pak. Sampai sore nanti dulu harus ada izin dari sekolah. Misalnya Pak kelas 6
sampai jam setengah 4. Nah, setengah 4 mungkin ada risiko yang harus ditanggung. Nah, tapi Bapak Ibu guru sampai setengah 3, guru kelas 6 standby siap untuk membimbing putra putri jenengan. Ya, itu tugasnya. Kemudian karena materi ini cukup padat, ya sedapat mungkin Bapak Ibu guru menuntaskan. Ya. Kemudian ke tambahan, kenapa Pak hanya matematika? Yang saya kejarkan matematika, ping-pingannya anak-anak banyak yang lupa. Ya, langkah-langkah perkalian 2 angka itu nyilang terus bingung. Nah, maka masih sering saya tambahkan di matematika. Karena untuk pelajaran yang lain sifatnya hafalan, sepanjang anak mau baca insya Allah bisa. Ya. Kalau IPA ada penalaran. Nah, ini ya utamanya pembelajaran di K13 kan penalaran. Jadi bahasa Indonesia membaca itu kalau tidak teliti juga tidak bisa menjawab. Ya. Padahal bahasa Indonesia biasanya bacaannya di bacaan itu soalnya. Berkaitan dengan materi, insya Allah kami akan tuntaskan. Kemudian untuk kegiatannya, ini Bapak Ibu, kegiatan anak kelas 6 itu cukup padat. Ya. Kemarin kami sudah diajak omong-omong sama Pak Kepala Sekolah, ya, berkaitan dengan kegiatan yang harus dilakukan oleh kelas 6. Ya. Untuk kegiatan kelas 6 ini nanti cukup padat, ya, mulai dari nanti tanggal 23 Februari sampai tanggal 3 Maret itu sudah PTS, ya, Bapak Ibu. Jadi bulan Februari ini tanggal 23 sampai 3 Maret sudah PTS. Karena PTS-nya sudah Maret, ini nanti kalau tidak salah akan dilanjutkan kegiatan semester 2, ya, untuk semester 2 mungkin minggu berikutnya langsung itu. Cuman karena ini belum digedok dari dinas, pokoknya persiapan, kita persiapan langsung semester 2. Kemudian untuk berikutnya kegiatan selanjutnya nanti tanggal 6-7 Maret. Jadi setelah PTS selesai itu rencana mau diadakan super camp kegiatan kelas 6 sekaligus mabit. Ya. Yang hari ini mestinya saya harus ke survei ke tempat yang akan kita gunakan. Ya, tapi saya pamit kepada Pak Kepala Sekolah karena saya hari ini diajak berteman kepada di sekolah dengan orang tua Pak, sehingga saya maaf tidak bisa ikut. Artinya dia rasa sudah survei jenah penemuan. Memang saya ya tidak apa-apa, yang 3 ikut kan tidak apa-apa. Saya izin jadi berteman dengan Bapak Ibu wali siswa kelas 6. Nah, untuk kegiatan super camp ini kemarin saya dengan guru kelas 6 Pak Yoswe Janis Dinosongis tenagane seposo. Jadi rencana Pak Kepala Sekolah 6-7 berarti rencana itu nginepin 2 malam. Wah, Pak rombongi enggak ke tenaga saya bilang. Mungkin ngawasi anak-anak itu menghabiskan tenaga Bu. Nek kegiatan di luar ya. Karena kegiatannya di luar, ngoyak-ngoyak turun itu wangel, bon, yang paling kosong ngoyak-ngoyak turun, itu wangel. Nah, ini Pak Kepala wis pokoknya rong dina aku pramukane sisa. Jadi kegiatan pramuka dimasukkan di mabit sekaligus. Jadi mungkin yang sehari khusus fokus di pramuka, berikutnya kegiatan mabit. Kemudian untuk kegiatan berikutnya itu nanti ada ujian sekolah praktek. Ujian sekolah praktek itu nanti di bulan Maret.
untuk kegiatan praktek yang diadakan di sekolah nanti menyesuaikan jadwal Bu Pak ya. Misalnya olahraga itu jam olahraga digunakan untuk praktek ya. Jadi mulai pakai bulan Maret anak-anak praktek olahraga setiap hari Rabu ya, dimasukkan di jam olahraga setiap hari Rabu ya. Kemudian agama itu sholat, wudu, tayamum itu nanti juga dimasukkan ke jadwal langsung ya. Oh misalnya Senin ada PAI, berarti di situ ada sholat jenazah, mungkin sholat wajibnya atau yang lain. Begitu juga IPA, BI, seni suara nasional dan seni suara daerah itu juga disesuaikan ya. Kemudian tanggal 22 sampai 24 Maret libur awal Ramadan pun sudah telung dino ya. Kemudian dari tanggal 25 dan selanjutnya itu PAT-nya tanggal 3 sampai 7 ya, PAT ini berarti semester 2 tanggal 3 sampai 7 April Maret 22, 24 ya. Jadi 3 sampai 7 April itu PAT. Kemudian tanggal 10 3 hari berikutnya sampai tanggal 13 itu ada latihan ujian kota. Sebenarnya ujian sekolah tapi ternyata pemerintah menghendaki ada ujian bersama ya. Latihan US 10 sampai 13 April. Kemudian masih masuk 1 minggu, mungkin itu untuk kegiatan ya, untuk kegiatan menerima rapor dan sebagainya. Mungkin adalah pembelajaran untuk kelas 6 ya. Kemudian tanggal 19 sampai 21 April sudah libur menjelang apa? Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri sampai 21 April ke awal ya, akhir Ramadan libur berarti sampai Idul Fitri. Idul Fitri ini sampai tanggal 23 ya kalau tidak salah 23 itu sudah Idul Fitri. Kemudian sampai berarti akhir sudah sampai tanggal 1 sampai tanggal 1 Mei itu anak-anak libur ya. Setelah lebaran kan 1 minggu berikutnya sudah akhir bulan habis sampai tanggal 1 libur itu. Pada tanggal 2 niku pun ujian ya. Langsung Lo bayangin lagi terus piye karena perkiraan kita maju malah mundurnya pas barbado ya. Jadi ini kalau buruh kelas sama lho Pak, berarti aku kok Senin hari buruh lho Pak, aku buruh itu kan kudune prei kalau biar ngene. Ya ora prei Pak, kok kudu nata meja. Jadi minggu Seninnya merah itu kita menata semuanya. Bapak Ibu guru disuruh masuk itu nanti ya. Tanggal 2-nya sudah ya, 2 Mei sampai tanggal 10 Mei itu pun ujian utama ya. Ujian utama Mei ya. Jadi 2 sampai 10 Mei ujian utama. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak tidak ada yang nyusul Bu. Ini kok nyusul itu nambah gawean. Bocah pinter gurune yo nambah gawean. Kurang siji niku nek ujian niku mari ribet ya. Nggih. Jadi anak-anak administrasi mulai sekarang mungkin kalau nanti sewaktu-waktu masih ada yang dipanggil ke sekolah kaitannya administrasi KK dan akte. Ini mohon penjelasan segera sigap misalnya Pak, Bu, tindak sekolah urusan administrasi segera ya. Karena gara-gara satu anak
bisa menimbulkan seluruhnya tidak bisa mengikuti. Ini hampir tiap tahun mesti terjadi. Kalau nanti sing kakane wis pindah tapi belum dapat diupdate, ternyata kita harus menemui ke dukcapil yang dulunya kita tempati. Seperti saya mengalami ya. Jadi anak saya sudah di Solo, tahu-tahu mau ujian kelas 3 SMP itu terjadi, Pak ini tidak bisa masuk, ini masih diblokir Dukcapil Karanganyar. Akhirnya saya harus ke Karanganyar ya. Pak, anak saya kok masih diblokir, ini di kota Solo belum bisa masuk, padahal anak saya mau ujian. Akhirnya begitu saya ke sana juga sekali klik sudah bisa, akhirnya saya ke Solo sudah bisa. Jadi ini karena ada mutasi kependudukannya, sering terjadi seperti itu ya. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, nanti setelah ujian, kemarin dari Bapak Ibu Guru Agama berencana untuk melaksanakan wisuda hafidz ya. Wisuda hafidz itu diberi tanggal, pokoknya Pak nek penjenengan pengen ada ujian ya nanti tanggalnya setelah tanggal 15 Mei. Ini ditentukan oleh guru agama. Setelah tanggal 15 Mei monggo jenengan ujian, kemudian ditentukan tanggal berapa ujian itu, misalnya 15 16 ya nanti penjenengan mengadakan wisuda tanggal berapa ya Mei itu. Nah iso aja sak durunge testing ya, jadi padat, karena acaranya padat ya itu. Nah iso sak durunge testing rampung kelas 6, tapi rampung dhisik kegiatannya, tapi kairi diri pakai administrasi serasanya. Jadi nanti kelas 6 itu biasanya Agustus lagi rampung administrasi ya. Mungkin ijazah atau di Agustus ya, dari dinas biasanya Agustus baru muncul. Itu tuh untuk sementara Bapak Ibu informasi dari sekolah yang perlu kami sampaikan. Mungkin karena hari ini mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada sekolah, bisa melalui saya, nanti saya sampaikan ke Pak Kepala Sekolah. Tadi pesan Pak tak tinggal penjalan pertemuan, kalau ada apa-apa nanti sampaikan ke saya ya. Jadi mungkin kalau ada masukan dari penjenengan kaitannya dengan kita di sekolah, monggo bisa disampaikan melalui saya ya. Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.